Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Juga selamat datang saudara-saudara dari Jakarta yang datang pada pagi hari ini untuk beribadah. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan satukan hati memohon berkat anugerah Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon berkat anugerahmu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sekalipun cuaca di luar hujan, tapi biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita dan semangat yang daripada Engkau. Biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita dari surgawi. Dan biarlah ibadah pada pagi hari ini kami boleh bersama mendapatkan berkat daripada Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Baik doa-doa kami, puji-pujian kami, persembahan pujian, kesaksian, dan firman Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita semua berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi, kita bersyukur ya walaupun dalam keadaan hujan, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bisa boleh hadir di bait suci, untuk boleh beribadah kepada Tuhan secara onsite dan bertemu saudara seiman untuk beribadah bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang patut kita puji, Allah yang layak disembah. Mari katakan, Tuhan, kami kagum akan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Mari kita katakan puji. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, hikmat-Mu tiada terselami.
Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Betul Tuhan, kami kagum hormat akan Kau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Sepanjang hari ini kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya kami mengatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk boleh hadir di tempat ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, jika ada dosa dalam hati kami, pikiran kami, apapun yang kami lakukan yang jahat ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Kami mohon disiapkan untuk boleh mendengar firman-Mu, untuk boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau menolong setiap kami, baik yang melayani-Mu, juga jemaat di tempat ini, juga yang ada di rumah ya Tuhan, yang mengikuti secara online di YouTube. Kami mohon kepada-Mu, hadir di tempat kami ya Tuhan, hadir di tempat ini. Kami rindu, kami pulang dengan membawa berkat yang berasal daripada-Mu, membawa sukacita dan damai ya Tuhan, yang berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, memuji Allah kami yang besar, Allah kami yang mengerti setiap kami di tempat ini. Kami mau serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan supaya hangat. Sebelumnya mari kita ucapkan kanan kiri, selamat hari Minggu. Karena Yesus memberkati. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Mari saya undang kita sama-sama tepuk tangan nyanyikan pujian ini. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Dia hatiku percaya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hanya padamu hatiku percaya.
pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh ada bersama-sama dengan kita, saudara kita Rani. Beliau akan memberi kesaksian, juga akan mempersembahkan satu pujian. Saya mengetahui sekali bagaimana latar belakang Rani, karena kami saudara, jadi dia ikut saya dari muda. Bagaimana perjuangan hidupnya, kesendirian yang menghadapi banyak hal dalam hidupnya. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua di tempat ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya bisa bersaksi di tempat ini, saya bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Bu Esther dan Pak atas undangannya. Puji Tuhan. Ya, walaupun saat ini dunia itu berubah-ubah, betul ya. Tapi ada satu pribadi yang gak pernah berubah. Siapa namanya? Aduh, kurang keras. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Yes. Firman-Nya itu ya dan amin. Kita hidup itu bukan karena melihat, percaya kenyataan gitu ya, tapi kita hidup itu karena firman Tuhan, janji Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Saya mau menyaksikan satu kesaksian baru aja terjadi di 1 bulan ini ya. Ini bukti nyata bahwa kita hidup itu jangan karena melihat, jangan karena prediksi orang, tapi kita hidup karena firman Tuhan. Jadi bulan November kemarin, suami saya itu kakinya bengkak yang sebelah kiri. Selama 1 bulan dia nggak mau periksa. Terus saya bilang, loh ini sudah 1 bulan, kita periksa yuk. Akhirnya dia mau periksa ke dokter umum. Dicek, dokter umum bilang gini, Pak, ini harus cek lab, gitu. Karena sudah 1 bulan. Sudah gitu, akhirnya suami saya tetap nggak mau cek lab karena dia takut. Jadi habis ke dokter selama 2 minggu itu dia baru mau cek lab karena saya bujuk. Jadi cek semuanya. Sudah cek ke lab dan hasilnya keluar. Bapak Ibu tahu, di situ terdeteksi gula darahnya tinggi. Gula darah puasa itu 298. Itu tinggi. Normalnya itu 99 ya, 100 sampai 99 100. Itu. Yang paling menakutkan, di situ ada tertulis fungsi jantung itu bermasalah. Normalnya itu 3. Suami saya berapa? 18. Normalnya 3. Sampai tapi saya kata-kata dokternya saya lupa ya. Cuma di situ ada fungsi jantung normalnya 3, suami saya 18. Kita balik lagi lah ke dokter umum. Kita serahkan, dok ini hasilnya. Dokternya kaget, Pak, ini ginjalnya bermasalah Pak. Terus maksudnya apa ya dok? Saya nggak bisa ngomong. Cuma di sini terdeteksi jantung bermasalah. Tapi nggak tahu apakah bisa klebnya atau ada penyumbatan. Kata dokter umum gitu. Kalau mau lebih pastinya, Bapak saya rujuk ke dokter jantung untuk cek EKG, eko, sama di ronsen. Gitu. Karena ini dokter umumnya tuh yakin sekali karena dia lihat hasil itu kan. Ini ada fungsi jantung Bapak yang tidak baik, bermasalah. Tapi saya tidak tahu apa ya Pak, saya nggak bisa memvonis atau apa klep, tapi Bapak harus ke spesialis jantung karena ini pasti ada sesuatu. Nah, efeknya adalah kaki bengkak, gitu. Oke, akhirnya tetap kembali suami saya nggak mau cek ke dokter jantung karena dia takut hasilnya apa. Nah, tapi selama dia nggak ke dokter jantung, dia kayak lemes, terus setiap tidur tuh detak jantungnya bisa dia dengar sendiri Bu. Jadi kencang sekali, dak. Tensinya juga tinggi, terus karena mungkin dia ketakutan. Akhirnya saya di sana itu ikut satu kersel di gereja saya. Nah, pemimpin kerselnya tuh membujuk suami saya, ayo Pak, cek jantung. Akhirnya dia mau cek jantung, tapi itu sudah lebih
2 mingguan lah baru dia mau cek jantung, 2 sampai 3 minggu. Kita cek jantung nih ke dokter jantung. Sudah. Kita ke dokter jantung, dicek pertama EKG, terus yang kedua ronsen, di ronsen jantungnya, terus yang ketiga echo ya benar echo. Itu ada prosedurnya tuh. Sudah. Hasilnya saya pagi jam 9 cek, hasilnya jam 2 siang ya Pak. Oke. Nah di situ saya berdoa. Sebelum ke dokter jantung pun saya sudah mendeklarasikan, kamu jantungmu tidak apa-apa. Setiap pagi saya pegang jantung suami saya, dia masih tidur, saya pegang dalam nama Yesus. Jantungmu sehat, dalam nama Yesus jantungmu sehat. Saya ucapkan tiap hari, setiap pagi saya ucapkan jantungmu sehat, benar. Pada saat di dokter itu saya berdoa, saya bilang Tuhan, semoga hasilnya baik-baik saja. Tapi saya juga mengademi suami saya bilang, Pi, kalau sampai hasilnya tidak bagus, tenang ya, saya bilang, saya dampingin kamu, saya bilang, pokoknya saya dampingin prosesnya. Ayo, ini mungkin sudah, ya Tuhan sudah apa ya, sudah memang ini cara Tuhan lah, saya bilang gitu, untuk supaya kamu bed rest, saya bilang. Oke, saya sudah mengatakan jam 2 kita ngambil hasilnya. Cuma kan saya belum buka, terus kita menghadap dokter lagi. Dokter jantungnya ngecek. Loh, ini jantungmu sehat ini loh. Oh, detaknya bagus ini. Coba, terus gak ada penyumbatan. Dahsyat Tuhan loh, luar biasa. Kita sama-sama akan begong gitu. Bener dok? Iya, ini detaknya bagus, nggak klepnya juga bagus, nggak ada sumbatan, nggak ada apa. Di situ saya menangis, saya bilang Tuhan, saya melihat mujizat-Mu. Padahal hasil labnya fungsi jantung bermasalah loh. Itulah kedahsyatan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Jadi apapun pergumulan hidupmu, ya apapun prediksi dari dunia ini, oh nanti akan resesi. Kamu lihat hasil hasil laba rugi perusahaanmu, kayak ini rugi nih. No. Oh, nah saya divonis dokter nih, saya divonis cancer, saya divonis ini. Itu hanya prediksi manusia. Tapi kita hidup bukan karena percaya manusia, bukan karena melihat dari hasil lab, bukan karena melihat dari hasil laba rugi perusahaan, bukan karena melihat dari manusianya. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Dia berjanji akan menyertai kita, akan menolong kita. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Jadi kita tidak boleh hidup karena melihat, tapi karena percaya firman-Nya, ya dan amin. Sebuah lagu akan saya nyanyikan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan yang terjadi di hidup saya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
berubah. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan gak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Saya minta jemaat ikut nyanyi sama saya. Sebab aku percaya, bukan karena bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidupku Tuhan. Digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada, mari kita nyanyikan ini dengan penuh iman-Mu, dengan penuh percaya. Apapun pergumulan-Mu, masalah keluarga-Mu, masalah pekerjaan-Mu, kesehatan-Mu, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan pulihkan keluarga-Mu. Tuhan akan sembuhkan penyakit-Mu. Amin. Kita nyanyikan ini dengan penuh iman. Sebab aku berjemaat saja, bukan karena amin, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
Terima kasih untuk saudara Rani. Suaranya habis ya, satu ruangan habis sama dia. Ya, mari Bapak Ibu, kita percaya apa yang kita saksikan melalui kehidupan Rani, kita percaya juga itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman. Dia Allah satu-satunya, batu karang yang teguh, tempat kita boleh berlindung, Allah yang memberikan keselamatan bagi kita. Kita akan naikkan pujian. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Terima kasih. Saat badai Saat badai menerpa, menerpa kami, Tuhan. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, Jauh langit dari bumi, begitu besarnya besarnya kasih. kasih Tuhan atas kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Mari kita sama-sama bagi berdiri, saudara. Yesus, Yesus, nyanyikan. sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, sejauh langit dari bumi Tuhan
Tuhan, begitu kasih Tuhan atas manusia. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang dahsyat. Jalan-jalan-Mu tak terselami bagi kami Tuhan, tetapi itulah jalan Tuhan. Kami bersuka Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan saatnya hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau jamah setiap hati kami yang berada di tempat ini Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan semua berasal dari isi hati Tuhan, untuk boleh menguatkan setiap kami Tuhan, yang berbeban berat, yang sakit penyakit Tuhan. Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya, puji Tuhan. Luar biasa, saya harap seperti itu ya. Tuhan memang baik, Tuhan memang luar biasa ya. Lagu-lagunya match dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya diberi tema sama Pak Gembala di tempat ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ini ya. Jadi Tuhan ingin kita untuk kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena kalau kita kuat dan teguh di dalam Tuhan, yang tadi ya luar biasa kesaksiannya, jangankan jantung ya, ini cerita konon bener ya, bener di negara Nigeria ya. Katanya kalau setiap KKR, tapi memang ini dilarang diliput sama wartawan dan panitianya juga tidak boleh meliput. Setiap kali KKR orang mati dibangkitkan. Setiap KKR orang mati dibangkitkan. Apalagi model jantung, sumpah tidak enteng banget ya. Oleh karena itu firman Tuhan tema pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, next. Ya, jadi orang yang kuat dan teguh hatinya di dalam siapa? Di dalam Tuhan, akan berhasil dan beruntung. Jadi orang yang kuat dan teguh hatinya di dalam Tuhan, itu akan berhasil dan beruntung. Artinya berarti kalau sebaliknya, kalau kita tidak kuat dan kita tidak teguh di dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidupnya tidak mengalami keberuntungan. Kita nubruk sana, kita nubruk sini. Kita jatuh bangun di dalam Tuhan. Ngeri ya, yang pada akhir-akhirnya ujung-ujungnya kita gagal di dalam mengiring Tuhan. Ya, next. Mari kita tetapkan langkah kita pada pagi hari ini. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pilih mana? Mau pilih yang beruntung atau tidak beruntung? Kalau kita mau pilih yang beruntung, kita harus teguh di dalam Tuhan. Next, untuk mengawali tema firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil tokoh yang namanya Yosua. Ini tokoh favorit saya, ini tokoh yang luar biasa. Ya, Yosua adalah seorang pelayan Musa. Ya, sejak masih muda dan setia mendampingi Musa dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua dari suku Efraim, keturunan Yusuf. Ya. Pada masa mudanya dia menjadi kasarannya pembantunya Musa. Dengan setia kemanapun Musa berada. Yosua betul-betul dididik oleh Musa dengan secara luar biasa. Yosua memiliki karakter yang hebat menurut saya. Walaupun dia pelayan Musa, tetapi karakternya, pandangannya, visinya sangat luar biasa. Dia mempunyai optimis yang dahsyat. Dia mempunyai iman yang luar biasa.
Dia mempunyai kekuatan bersandar penuh kepada Allahnya. Next. Ya. Jadi pada saat Yosua dipilih oleh Allah, pada saat Musa meninggal ya, lalu penggantinya Yosua dipilih oleh Allah. Yosua tentunya merasa kehilangan karena yang menjadi panutan, guru besarnya, pimpinannya telah meninggalkan Yosua, yaitu Musa. Next. Oleh karena itu kita yang melatar belakangi daripada tema ini di Yosua 1 ayat yang 9, saya akan bacakan untuk kita semua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Next. Dalam Yosua pasal 1, 3 kali Tuhan peringatkan kepada Yosua sepeninggalnya Musa. Ya, Tuhan mengerti betul keberadaan Yosua. Sekarang tidak ada Musa. Oleh karena itu Tuhan peringatkan betul sampai 3 kali dalam pasal yang pertama untuk teguh dan kuat hatinya. Artinya kita jangan kecut dan tawar hati. Artinya untuk kita tidak takut di dalam menghadapi ya, memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan. Next. Ya, ini Pak Kim juga waktu itu ya pernah menyampaikan sekitar 365 ayat di dalam PL dan PB agar kita tidak takut. Ini secara kebetulan atau tidak, tetapi ini adalah menurut saya suatu ketetapan yang Tuhan berikan. Dalam setahun kita 360 hari ya. Artinya kita dalam satu hari Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan takut. Jangan takut. Setiap hari. Ini kalau dibilang mungkin Tuhan rewel ya sama kita. Rewel setiap hari diingetin terus kita. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Setiap kali kita bangun, jangan takut. Artinya menghadapi apapun pergumulan, persoalan kita. Entah itu pekerjaan kita, entah itu ya, ekonomi kita, sakit penyakit, masa depan kita. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita jangan takut. Ya betul tadi yang disampaikan sis tadi ya, pada saat divonis dokter bahwa suaminya 18 itu ya, fungsi jantungnya 18 itu aduh udah payah ya. Tetapi pada saat dicek lab lagi, loh ternyata nggak ada apa-apa. Ya memang kita memang ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan untuk jangan takut. Iya, Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta galaksi yang ada di atas kita. Kita hanya manusia, hanya debu. Sangat mudah bagi Tuhan. Jantung spare partnya banyak di sana, tinggal ganti. Ginjal spare partnya banyak, tinggal ganti. Tapi ya terus tentunya nggak ganti-ganti terus ya, maksudnya kan nanti nggak mati-mati dong. Tapi istilahnya diberi umur panjang oleh Tuhan, yang belum waktunya di umur panjang. Yang 80 tahun di sini dikasih panjang sama Tuhan, 10 tahun lagi lah 90. Yang 90 ditambahin lagi lah 10 tahun lagi cukup ya. Luar biasa Tuhan. Asal kita percaya. Next. Ya, ada namanya Aristoteles dari Makedonia ya. Ini seorang filosof dan ilmuwan. Ya, katanya begini dalam quotes-nya. Pada saat di dalam kegelapan, kita harus fokus kepada cahaya. Pada saat di dalam kegelapan, kita harus fokus kepada cahaya. Tapi herannya, anak-anak Tuhan, kita fokusnya pada penderitaan-penderitaan kehidupan kita, ekonomi kita,
sakit penyakit kita, mungkin masa depan kita. Kita fokusnya menjadi anak-anak Tuhan, itu yang baru saya sampaikan. Bukan fokusnya bagaimana Tuhan akan melepaskan kita, bagaimana Tuhan akan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan akan meringankan kehidupan kita. Harusnya kita fokusnya kepada saya, kepada Tuhan. Next. Ya. Nah, ini sebagai ayat penyokong di Yesaya 41, ini keren banget ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Artinya apa? Kita jangan pernah takut menghadapi apapun. Sakit penyakit, jangan takut. Dokter hanya bisanya memvonis saja. Tetapi Tuhan menyembuhkan. Nggak usah takut. Tentang ekonomi, tentang pekerjaan kita, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Nah, Tuhan menyertai kita. Kalau menyertai berarti di sebelah kita. Kemanapun kita pergi, artinya Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang. Nah, kita seringkali bimbang. Ya, kita seringkali bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Ingat, Allah pencipta langit dan bumi menyertai kita. Lalu apa? Aku akan meneguhkan. Ya, aku akan meneguhkan keren sekali ya. Pada saat anak saya masih kecil, ya, belajar sepeda, kadang saya suka lepaskan. Ya, nggak dipegangin terus dong. Kalau dipegangin terus nanti nggak bisa ya. Saya sengaja lepaskan sebentar. Pada saat dia goyang, saya pegang. Tuhan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Dia akan menolong kalau kita jatuh. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Wah, dahsyat. Dahsyat. Saya kalau merenungkan firman ini, aduh, luar biasa Tuhan. Dahsyat. Tuhan akan memegang kita dengan tangan yang kuat. Next. Kalau misalkan Bapak Ibu nih ya, kalau kata Yesus, sis, saya mau ajak jalan-jalan yuk. Mau pilih, next. Mau pilih, kalau misalnya Yesus mau ngajak jalan-jalan, mau ke Bali, mau naik pesawat dari Bandung ke Bali hanya 1,5 jam. Ya. Atau next, naik mobil butut, naik mobil tua, mungkin sering mogokan dari Bandung ke Bali. Ke Bali ya tadi ya. Bali. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Mau naik pesawat 1,5 jam nyampe, AC dingin, bersama Yesus duduk di sebelah kanannya. Tetapi Tuhan pilih Yesus mau naik mobil lah, tapi mobilnya mobil tua. Kadang suka mogok juga sih. Ya, sekitar 24 jam rata-rata ya dari Bandung Bali. Ya mungkin bisa 30 jam. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Ada yang pilih naik pesawat aja, ada yang pilih naik mobil. Tetapi saya pastikan harusnya kita memilih naik mobil butut. Pada saat kita naik mobil butut, di sana ada pengalaman-pengalaman, ada cerita-cerita, ada kekuatan-kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin pada saat kita berada di kota Surabaya ada demo, ya ada demo. Tuhan bagaimana Tuhan? Ini ada demo, semua mobil dihancurkan. Tenang nak, kamu jalan saja di depan sana. Kamu nggak usah khawatir. Mobil ditipukin tapi nggak apa-apa. Lalu pada saat ada banjir, Tuhan bagaimana ada banjir Tuhan? Ini mungkin mobil bisa tenggelam dan mogok. Enggak apa-apa, aku berserta dengan kamu. Dari situlah pengalaman-pengalaman kita bisa bercerita tentang bagaimana dahsyatnya Tuhan. Tetapi kalau misalkan naik pesawat 1 jam, 1,5 jam, pas naik duduk, Yesusnya tidur, nggak sempat cerita Bapak Ibu. Nggak ada cerita apa-apa perjalanan kita kembali dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan
kita diperhadapkan masalah-masalah, mungkin tadi suaminya ya jatuh, Tuhan sedang nyatakan bahwa tidak usah takut, aku akan menyertai engkau. Ada kesaksian di dalam mulut untuk bisa memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Next. Ya, ini ya, ada tiga hal penting menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, stop. Jangan mengatur Tuhan. Ya. Di Yesaya 45 ayat yang 45 ayat yang 9, celakalah orang yang berbantah dengan pencipta, dengan pembentuknya, dan tidak lain dari beling periuk saja. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya yang kau tidak punya tangan. Kita jangan mengatur Tuhan. Kita seringkali menjadi anak-anak Tuhan. Coba kalau nggak percaya, dari Senin sampai Minggu sampai Senin lagi bangun tidur, Tuhan tolong aku mau kerja, Tuhan tolong pimpin supaya aku sampai di tempat tujuan, Tuhan tolong berkati. Dan juga Tuhan tolong anak-anak Tuhan sertai jaga. Tuhan dijadikan sapaan. Selalu kita meminta semua schedule Senin sampai Senin lagi, nggak ada doa ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan diatur, pencipta langit dan bumi diatur oleh manusia. Luar biasa sekali manusia, dahsyat sekali. Mari Bapak Ibu, jemaat Cimbuit yang dikasihi Tuhan, stop, ubah doa-doa kita. Lindungi Tuhan rumah ini. Jangan sampai ada maling masuk, aduh, Tuhan dijadikan satpam. Kita jangan ngatur Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang mengatur diri kita. Yang kedua, mau dibentuk. Di Keluaran 33 ayat yang 11 yang bibnya saja ya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, ini Musa. Tetapi abdinya Yosua nih ya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini keren sekali ya. Yosua keren sekali, hampir ya dicatat 40 tahun dia bersama dengan Musa. Tapi Yosua setia terhadap Musa, nggak pernah meninggalkan pada saat Musa berdoa di Gunung Sinai. Mau dibentuk. Anak-anak Tuhan seringkali susah untuk dibentuk. Tetapi biarlah kita anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang lembut, hati yang siap dibentuk oleh Tuhan, sehingga tidak menyulitkan bagi Tuhan untuk membentuk kita. Kalau kita sulit dibentuk, Tuhan bingung mau jadiin apa. Kita serahkan saja kehidupan kita kepada Tuhan yang mau dibentuk. Lalu yang ketiga, dekat sama Tuhan. Yosua 3 ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Kita harus dekat dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus dekat dengan Tuhan. Kalau nggak dekat, wah bahaya. Karena orang dekat, jalan-jalan akan diberitahu oleh Tuhan. Dengan kedekatan kita dengan Tuhan, jalan-jalan yang akan diberitahu Tuhan kepada kita. Jadi mungkin anak-anak Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, tapi mana perlindungan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Ada cerita, ini cerita betulan, pada saat Perang Dunia Kedua, itu di mana tentara Amerika disandra oleh tentara Jerman di camp Jerman. Ya maaf kata, ya, tentara Amerika ini makan di penjara, buang air di situ, dalam keadaan tidak terurus. Tentara Amerika kurus kering. Memang penyiksaannya betul-betul ya.
Tapi suatu saat, entah pager, entah seperti radio kecil yang menyatakan bahwa Perang Dunia Kedua telah usai. Semua tahanan perang harus dibebaskan. Semua tahanan perang harus diperhatikan dengan betul. Harus dikembalikan kepada negara asal. Pada saat itu, mendengar berita itu, semua tentara yang ada di penjara itu berpelukan dan senyum berbahagia. Tetapi pada saat yang nungguin itu, tentara Jerman menungguin, kenapa ya? Tentara Amerika senyum-senyum dan berbahagia. Kenapa? Karena ada harapan dia akan dibebaskan. Tapi udah dibebaskan belum? Belum dibebaskan, masih di dalam penjara. Harapannya sedang on the way. Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan sedang on the way pada kita. Saatnya Tuhan akan membebaskan. Saatnya Tuhan akan melindungi kita. Saatnya Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu, dengan firman Tuhan ini kita diingatkan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang teguh hati. Mari Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Oh ya, sebelum firman ini saya sudah menyelesaikan firman ini, saya kebetulan ada bimbingan katekisasi. Jadi saya mohon maaf, saya pulang duluan ya Bapak Ibu ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi siang ini Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini boleh dikuatkan, boleh tetap teguh hatinya, tidak takut dan tidak gentar menghadapi apapun persoalan hidup kita. Entah itu pekerjaan, sakit penyakit, masa depan kita. Apalagi terlebih Tuhan di tahun-tahun ini Tuhan, bahwa tahun-tahun ini tahun-tahun yang menurut dunia menakutkan. Ekonomi mengalami krisis secara dunia Tuhan, krisis global Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, melalui firman ini Tuhan kita boleh dikuatkan. Ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang tidak pernah lalai pada anak-anaknya Tuhan. Dan kami percaya, kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pamit ya Bapak Ibu ya. Terima kasih buat pelayanan dari Bapak Witono, firman Tuhan yang memberkati kita sekalian. Terima kasih juga buat kedatangan saudara yang kebetulan datang dari Jakarta ke Bandung. Selamat datang, selamat beribadah. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih juga buat Rani yang mempersembahkan pujian dan kesaksian yang memberkati kita semua. Bapak Ibu, minggu depan ibadah di tempat ini seperti biasa jam 9. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Eko. Dan pada hari Rabu pagi jam 6 ada doa pagi melalui Zoom jam 6 sampai jam 7. Linknya akan bisa dilihat di Warta Jemaat. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh tetap teguh di dalam iman, percaya kami kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Witono di dalam pelayanan,
di dalam aktivitas, usaha, dan juga di dalam keluarganya. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Kami mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan ini Tuhan, boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Di dalam iman, percaya kita kepadanya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, supaya Yosua tetap teguh, tidak goyah, jangan takut dan tawar hati. Tuhan, berkati dan meteraikan firman di dalam hati kami masing-masing. Seringkali Tuhan, kami juga merasa takut dan khawatir. Tapi biarlah Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, apapun yang kami alami dan hadapi. Tuhan, berkati Bapak Witono, berkati pelayanannya, berkati juga studinya di sekolah seminari. Biarlah dia boleh menyelesaikan dengan baik studinya, dan Tuhan memberkati keluarganya. Kami juga mengucap syukur buat kehadiran saudara-saudara yang datang dari Jakarta. Tuhan memberkati mereka selama di Bandung. Tuhan juga memberkati, melindungi mereka supaya tetap diberikan kesehatan, sukacita, berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara Rani yang pada pagi hari ini boleh bersama dengan kami memuji Tuhan, bersaksi. Berkati Rani di dalam pelayanan dan juga kehidupan dan aktivitasnya. Berkati suaminya di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur buat hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan menjaga kami semua supaya kami tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami
yang pada hari ini tidak sempat hadir oleh karena sedang berada di luar kota ataupun di luar negeri. Tuhan pimpin dan sertai mereka, dan kami boleh beribadah kembali pada minggu depan di dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setelah kita boleh beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita selesai pagi hari ini. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.